Insan Madani dimanapun Anda kembali masih dari jantung kota Bojonegoro, Jalan Taukumar 48 di program siar Religious Land di edisi siar hari ini. Kita masih berbicara terkait tentang amalan-amalan sunnah ya di bulan Muharram, antara sunnah dan bid'ah gitu ya. Iya, membedakan betul. antara sunnah dan bid'ah gitu Ustaz. Iya, Apakah selama ini banyak amalan bid'ah yang dilakukan masyarakat umum ini, Mas? Ya, tadi Bang Omang, bulan Muharram itu kan disebut Syahrullah. Syahrullah. Ya, kita lanjutkan ini dulu. Ketika Nabi ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ayyu siyami afdalu ba'da Ramadan?" Ya Rasulullah, puasa apa yang terbaik setelah Ramadan? Nabi menjawab, "Afdalu siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Sebaik-baik puasa setelah Ramadan itu di bulannya Allah. Ya. Bulan Muharram. Kalau syahrun itu bulan, tapi kalau disandarkan kepada Allah, syahrullah, mulia atau enggak tadi Bang? Mulia. Ya. Kayak abdun disandarkan kepada Allah menjadi Abdullah. Itu kemuliaan. Subhanalladzi asra bi abdihi. Ketika Isra, Nabi melakukan perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu Allah mengekspresikan Nabi itu dengan ekspresi apa Bang? Bi abdihi. Menunjukkan litasyrif, kemuliaan. Kalau kita disebut Abdullah itu mulia. Karena kalau kita bukan Abdullah nanti bisa jadi Abdul Fulus, penghamba uang. Apalagi Abdul Seton, penghamba setan, malah bahaya itu Bang Omangan gitu. Maka kalau ada bulan disebut Syahrullah, itu menunjukkan bulan yang sangat mulia, yaitu Muharram. Sehingga puasa yang terbaik untuk dilakukan itu puasa di bulan Muharram. Insya Allah ini minggu yang depan Bang Omang, karena kan masih ada beberapa hari gitu. Ya, kita awali dari apa yang Bang Omang tanyakan tadi ya. Bulan Muharram itu bulan yang mulia. Tapi ketika bulan Muharram itu berada di apa Bang Omang, di Jawa Bang Omang, yang itu bulan Muharram itu disebut sasi suro Bang Omang, dalam penanggalan Islam Jawa gitu. Karena nama-nama bulan dalam penanggalan Islam Jawa di zaman Mataram Islam Bang Omang, itu sebagian diambil dari nama-nama bulan dalam kalender Hijriah. Misalnya Muharram berubah menjadi Syuro. Itu diambil dari hari yang ke-10 itu. Al-Yaum al-Ashir atau Asyura, ada puasa Saumu Asyura, puasa tanggal 10 apa? Muharram. Bulan Muharram itu bulan yang mulia Bang. Sehingga ketika Nabi hijrah ke Madinah, melihat orang Yahudi, komunitas Yahudi yang ada di Madinah itu mengagungkan, memuliakan, mentakzimkan hari Asyura Bang, tanggal 10 Muharram. Mereka menjadikan ini Id itu hari raya, dengan cara beribadah melakukan puasa Asyura. Nabi bertanya, "Ma hadza?" Hari apa ini? Qalu, orang Yahudi atau komunitas Yahudi yang ada di Madinah menjawab, "Hadza yaumun sholihun." Ini hari yang soleh, hari yang baik, hari keberuntungan, hari kemenangan. Kenapa? Najallahu Musa wa Bani Israil min aduwihim. Allah menyelamatkan Musa dan Bani Israel dari musuhnya. Musuh mereka siapa Bang? Fir'aun. Karena Bani Israel itu diperbudak di Mesir selama 4 abad atau 400 tahun. Sampai Allah mengutus Nabi Musa dari kalangan Bani Israel untuk mengeluarkan Bani Israel dari tanah perbudakan ke tanah perjanjian, yaitu Palestina gitu. Ya. Dipimpin oleh seorang nabi namanya Musa. Ketika Nabi Musa memimpin Bani Israel keluar dari tanah Mesir, maka dikejar oleh Fir'aun, sehingga Fir'aun tenggelam di Laut Merah Bang Omang, ya kan? Sampai sekarang jasadnya masih tersimpan di Mathaf At-Tahrir, Museum Kairo yang ada di Mesir Bang Omang. Musa selamat
Bani Israel selamat, Fir'aun mati atau tenggelam, itu pada tanggal 10 Muharram. Musa itu simbol kebenaran, Fir'aun simbol kebatilan atau kedoliman. Sehingga kemenangan kebenaran dan kekalahan kebatilan itu tanggal berapa Bang Emang? 10 Muharram. Sehingga hari ini baik gitu. Artinya hari kemenangan. Kedzaliman hancur Bang Emang. Fir'aun simbol kesombongan, kedzaliman dan seterusnya Bang Emang. Itu hancur pada tanggal 10 Muharram. Tapi ketika bulan Muharram ini masuk ke Jawa Bang Emang, itu kadang-kadang sebagian masyarakat malah memahami ada 1000 mitos tentang bulan Syuro gitu. Bulan Syuro nggak boleh mengadakan acara pernikahan, nggak boleh bangun rumah, nggak boleh Bang Emang, buka usaha. Nanti ada mitos-mitos tertentu, misalnya ngumbah keris, nguji ilmu, dan seterusnya Bang Emang. Sebenarnya itu nggak ada kaitannya dengan kesialan Bang Emang. Ketika Nabi bertanya kepada orang Yahudi, responnya orang Yahudi hadza yaumun sholihun, ini hari keberuntungan. Sehingga hari Asyura itu di riwayat hadis yang lain Bang Emang, innahu yaumun tu'adzimuhul yahudu wan nasara, sesungguhnya ini hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Sama Nabi Muhammad hari ini masih dianggap baik Bang Emang. Tidak memahami adanya mitos. Kenapa Bang Emang? Karena Nabi Muhammad menyuruh umatnya untuk puasa Asyura. Nabi Muhammad mengatakan, ana ahakku minkum bi Musa, hei Bani Israel, kalau gitu saya lebih berhak mengikuti jejaknya Musa daripada kamu sekalian. Terus Nabi Muhammad memerintahkan umatnya untuk berpuasa. Jadi mitos yang berkembang di Sasi Suro atau secara khusus tanggal 10 Muharram itu tidak betul Bang Emang. Tidak ada landasannya, bahkan bisa menodai tauhid rububiyah kita. Tauhid rububiyah itu kita mengisahkan Allah dengan perbuatannya. Yang memberikan kesialan atau tidak kesialan itu kan semuanya kehendak Allah Bang Emang. Jadi kesialan tidak dihubungkan dengan mitos-mitos tertentu gitu. Oke, Ustadz, nampaknya ini ada yang masuk Ustadz. Pertanyaan begini, Ustadz, di kampung kami setiap tanggal 10 Muharram ada tradisi membuat bubur Asyura dan dibagikan kepada tetangga. Jika tujuannya hanya untuk berbagi makanan dan mempererat silaturahim, bagaimana hukumnya menurut pandangan syariat? Bubur Syuro itu yang gimana? Bubur Syuro gitu. Itu disebut apa Bang Emang? Yaitu membuat bubur atau hubub itu. Memang bubur Asyura itu Bang Emang itu disandarkan pada ceritanya Nabi Nuh Jadi Nabi Nuh kan ada tufan Bang Emang. Tufan itu banjir Bang Emang gitu. Tapi dalam bahasa kita disebut nama angin itu angin topan. Mungkin disamakan kekuatan angin itu kayak terjadinya banjir di zaman Nabi Nuh gitu. Tapi tufan itu banjir yang cukup besar Bang Emang. Nabi Nuh kan naik kapal Bang Emang. Siapa yang naik kapalnya Nabi Nuh selamat, siapa yang tidak akan binasa kan gitu. Maka dalam beberapa hari Nabi Nuh dengan umatnya itu kan naik kapal. Nabi Nuh bisa mendarat, artinya banjir itu surut Bang Emang. Itu tanggal 10 Muharram. Ketika mereka turun, maka umatnya Nabi Nuh itu kelaparan Bang Emang. Merasa lapar gitu. Sehingga Nabi Nuh minta kaumnya untuk mengumpulkan biji-bijian. Ada biji gandum, kemudian adas dan seterusnya. Pokoknya nama biji-bijian Bang Emang itu. Kemudian dikumpulkan, dimasak, dan itulah pertama kali Nabi Nuh dan umatnya bisa mendarat di daratan dengan memakan biji-bijian itu Bang Emang gitu. Sehingga di Jawa tradisi itu
diilustrasikan atau disimbolkan dengan bikin bubur suro gitu. Tapi itu kan hanya Bang Komang, itu dihubungkan dengan cerita, sebenarnya tidak ada anjuran secara khusus gitu. Oleh sebab itu kalau itu diyakini sebagai sunnah Nabi, maka tidak boleh Bang Komang, karena kan nggak ada anjurannya dari Nabi. Tapi kalau hanya bikin bubur dengan spirit berbagi gitu, berbagi, hanya sekedar adat, kayak kita kupatan gitu. Kupatan itu kalau dipahami sebagai adat saja Bang Komang, bukan bagian dari ritual ibadah, maka tidak apa-apa gitu. Tapi kalau dipahami nanti kalau nggak bikin bubur suro gini, kemudian Bang Komang? Kemudian kalau bikin bubur suro dapat barokah, itu harus ada dalilnya Bang Komang gitu. Karena itu kan dihubungkan dengan keyakinan gitu. Oke, apalagi misalnya di sebagian tempat bubur suro itu ditaruh di kendil gitu Bang Komang, terus dibuang. Kalau itu nanti mubadir ya semacam itu yang tidak boleh. Tapi kalau prinsipnya bikin jenang berbagi tetangga, nggak harus nunggu tanggal 10 Muharram Bang Komang, kapanpun bisa itu. Oke, baik Ustadz, saya lanjut ini karena waktunya sudah sangat terbatas. Ustadz, banyak masyarakat yang masih meyakini bahwa bulan Muharram adalah bulan yang kurang baik untuk mengadakan hajatan atau pernikahan. Apakah keyakinan seperti ini memiliki dasar dalam Islam, Ustaz? Jawabannya tidak. Saya jawab singkat ya. Ada historitasnya Bang Komang. Kenapa muncul mitos dilarang melakukan atau menggelar pernikahan di bulan Suro atau Sasi Suro atau Muharram Bang. Itu ceritanya dihubungkan pada Bang Komang, Kesultanan Mataram. Yaitu ketika itu Kesultanan Bang Komang, itu ketika menggelar acara pernikahan itu di bulan Muharram Bang Komang. Karena ini Kesultanan Islam Bang Komang. Dan dalam tradisi Islam tidak ada yang mengatakan bulan Muharram itu bulan yang jelek Bang Komang. Justru tadi bulan yang soleh. Hada yaumun solihun. Innahu tu'adzimuhul yahudu wan nasara. Ahlul kitab Yahudi dan Nasrani memuliakan Bang Komang? Bulan Muharram. Secara khusus tanggal 10 Muharram. Nabi Muhammad, syariatnya Nabi Muhammad memuliakan bulan Muharram. Di antaranya Bang? Suruh berpuasa Asyura. Sehingga dalam tradisi Islam dan bahkan tradisi umat-umat sebelum Islam, ahlul kitab tadi Yahudi dan Nasrani, bulan Muharram itu bulan yang mulia, satu-satunya bulan dalam syariat kita yang disebut Syahrullah, bulannya Allah. Sehingga tidak ada mitos tentang larangan menggelar pernikahan Bang Komang. Nah, ketika itu Kesultanan Mataram setiap menggelar acara pernikahan itu kan di bulan Muharram Bang Komang. Nanti kalau misalnya waktu menggelar acara pernikahan Bang Komang, rakyatnya punya gawe membuat atau menggelar acara pernikahan Bang. Padahal dulu tradisinya kalau sultan mantu nek saiki rakyatnya buah Bang. Ikut menghadiri pesta pernikahan supaya Bang? Supaya rame. Karena orang bikin walimah itu kalau kacamata awam itu semakin banyak dayoe semakin Bang? Rame. Semakin sukses kan itu. Ukurannya kan dayoh tuh Bang. Ya kalau misalnya tadi acara pernikahan kesultanan, rakyatnya semuanya pada datang Bang Komang. Kan rame. Apalagi dunia waktu itu belum dunia medsos gitu. Kalau sekarang dunia medsos itu kadang-kadang tidak harus rame Bang Mas secara fakta, tapi bisa rame di dunia lain atau di dunia medsos kan gitu. Sehingga kalau rakyatnya itu menggelar pesta pernikahan nanti pas kebetulan kok berbarengan dengan pernikahan kesultanan, kan nanti mengurangi Bang tamunya. Oleh sebab itu Sultan tidak menginginkan rakyatnya itu menggelar pesta pernikahan di bulan Muharram. Kemudian dimunculkan mitos tambahan Bang. Nanti kalau menggelar acara pernikahan di bulan Muharram nanti akan pegatan. Nanti
keluarganya nggak akan sakinah Bang Kemang, akan terjadi broken home gitu, dan seterusnya. Muncul mitos-mitos yang berkembang, dan itu sebenarnya dalam prinsip Islam bertentangan dengan tauhid rububiyah. Kita mengisahkan Allah dengan perbuatan Allah. Yang menjadikan keluarga itu sakinah atau tidak kan Allah Bang, bukan ada hubungannya dengan tadi dengan bulan kesialan itu gitu. Oke, baik. Jadi tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan. Iya, dilarangnya betul. Kalau melakukan pernikahan tidak ada ngantennya. Gitu ya. Oke, baik. Insan Madani dimanapun Anda, usai sudah kebersamaan kita, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya Ustaz ya. Temanya sangat menarik sekali. Akhirnya saya Komang Surya yang bertugas segera mohon undur diri. Selamat berpisah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.